Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Dan dari amal kebajikan adalah memenuhi panggilan Allah, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di hari yang mulia yang merupakan sayyidul ayyam, pimpinan segala hari, hari Jumat. Di hari yang agung ini kita diperintahkan dan dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabda beliau, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alaih. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat, maka perbanyaklah untuk bersalawat kepadaku di hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian akan senantiasa diperhadapkan kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan dengan makna kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sesungguhnya Islam mengajarkan bahwa segala perbuatan dan perilaku kita di dunia ini akan ada konsekuensinya, entah itu ketika di dunia ataukah nanti di akhirat kelak. Ada penegakan hukum dan pengadilan di dunia, sebagaimana akan ada penegakan hukum dan pengadilan di akhirat. Walaupun realitanya antara keduanya ada perbedaan yang sangat jauh. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti amatlah dahsyat dan maha adil. Sementara pengadilan manusia di dunia seringkali jauh dari potret ideal keadilan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, segala yang kita lakukan sekecil apapun maka akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Entah itu perkataan, perbuatan, pandangan, keputusan, prasangka dan lain sebagainya.
tidak akan terlewatkan oleh pena-pena malaikat Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kalimat yang terlafatkan kecuali padanya ada malaikat raqibun atid yang siap mencatat amal perbuatan manusia. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada kalian ada malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat amal perbuatan manusia. Mereka tahu apa yang telah kalian kerjakan. Orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa pada hari kiamat akan ketakutan tatkala melihat catatan amal keburukan mereka tercatat secara detail dan apa yang mereka lakukan hadir di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan catatan-catatan amal perbuatan manusia. Maka ketika itu engkau akan melihat orang-orang yang mujrimin, yang bergelimangan dengan perbuatan dosa. Mereka takut, mereka khawatir terhadap catatan yang tertulis di dalam catatan amal perbuatan mereka. Mereka mengatakan, duhai betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidakkah ia menyisakan sesuatu yang kecil, tidak pula sesuatu yang besar, kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam kitab ini. Dan mereka mendapati semua yang telah mereka lakukan hadir di hadapan mereka. Dan Rabb kamu sama sekali tidak menzolimi mereka sedikit pun juga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita lakukan tidak hanya akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, akan tetapi akan diberikan ganjaran, akan diberikan balasan sesuai dengan kadar kualitas dan jenis perbuatan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat debu, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal keburukan walaupun seberat debu, maka dia pasti akan melihat balasannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimanakah gerangan prosesi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah? Dan bagaimana pula pengadilan akhirat akan digelar? Maka di sana jamaah sekalian ada sekelumit gambaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala akan kejadian yang sangat mengerikan itu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia pada hari itu akan maju sendiri-sendiri di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil, mempertanggungjawabkan setiap ucapan dan amalan. Mereka tidak akan ditemani oleh seorang pun juga, walaupun dia adalah orang yang terdekat kepadanya sekalipun. Di pengadilan akhirat nanti jamaah sekalian, seseorang tidak akan bisa menyewa pengacara, tidak pula didampingi oleh keluarga, sanak saudara, atau siapapun juga. Pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kekuasaannya. Manusia akan datang ke hadapan Allah dalam keadaan hina. Manusia akan datang ke hadapan Allah sendiri-sendiri, tidak ada seorang pun yang menemaninya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Sesungguhnya tidaklah setiap yang di langit maupun yang di bumi kecuali akan datang menghadap Allah sebagai seorang hamba.
Sungguh Allah telah menghitung amal perbuatan mereka dengan sebenar-benarnya. Dan setiap manusia pada hari itu akan datang menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Bahkan keluarganya akan lari darinya. Seorang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, bahkan dari istri dan anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Pada hari tatkala seorang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang masing-masing sibuk dengan urusan mereka. Pada hari itu jamaah sekalian, mulut akan ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau di pengadilan dunia lisan ini bisa berbicara, lisan ini bisa bersilat lidah, lisan ini bisa berkelit atau bahkan berdusta, tapi nanti di pengadilan akhirat lisan akan membisu 1000 bahasa. Satu patah kata pun tidak mampu untuk dilontarkan. Sementara mata dan telinga, tangan dan kaki akan berbicara dan bersaksi, membeberkan semua yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan tutup mati mulut-mulut mereka, akan berbicara tangan-tangan mereka, akan bersaksi kaki-kaki mereka terhadap semua yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Jamaah sekalian, jamaah sekalian, bukan hanya tangan dan kaki yang akan bersaksi pada hari itu, bukan hanya sekujur tubuh kita yang akan bersaksi pada hari itu, bahkan bumi tempat kita berpijak tidak ketinggalan melaporkan apa yang kita lakukan di atasnya. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi akan melaporkan berita-beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari itu keadilan akan dijunjung tinggi, timbangan akan diletakkan dengan sangat akurat, sehingga tak seorang pun yang terzolimi, tak seorang pun yang bisa merubah keputusan Allah, karena yang bertindak menjadi hakim pada hari itu di pengadilan nanti, di pengadilan akhirat, adalah Allah pencipta manusia, Allah pencipta alam semesta, hakim yang paling bijaksana. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Apakah yang menyebabkan kita mendustakan hari pembalasan? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang paling bijaksana? Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari itu tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak seorang pun juga yang bisa menyembunyikan aib yang dahulu dia lakukan ketika di dunia. Semuanya akan nampak di hadapan Allah, semuanya akan bertekuk lutut di hadapan kekuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah di dunia mereka bisa mempermainkan hukum di dunia, kalaulah di dunia mereka bisa lepas dari jeratan hukum di dunia, maka di akhirat tidak mungkin mereka bisa lepas dari jeratan hukum akhirat. Di dunia boleh saja manusia lepas dari sel penjara, tapi di akhirat mustahil manusia akan lepas dari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tak seorang pun jua yang bisa terzolimi pada hari itu. Walaupun dia punya amalan seberat debu, kami akan datangkan itu amalan, dan Rabbmu tidaklah menzolimi siapapun juga. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau di dunia, di pengadilan dunia, mungkin uang bisa membungkam, ketenaran bisa mengurangi tuntutan, kepandaian lisan mungkin bisa merubah. Tapi di pengadilan akhirat, uang tidak mempan. Ketenaran bagaikan debu yang berterbangan. Bersilat lidah pun cuman angan-angan. Karena mulut yang akan dikunci rapat oleh Allah, tangan yang berbicara, kaki yang bersaksi akan semua yang terjadi. Maka ini jamaah sekalian, pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Ini sekelumit gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an akan pengadilan akhirat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya bekal yang terbaik pada hari itu adalah amalan soleh yang kita pupuk sedikit demi sedikit ketika kita hidup di dunia ini. Maka beruntunglah orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, dan merugi orang-orang yang lebih ringan timbangan kebaikannya. Faman ya'mal misqala darratin, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, faman sakulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladina khasiru anfusahum. Adapun mereka-mereka yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan mereka orang-orang yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa jamalika wa kamalika al-masrafi barik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Thumma a'lamu rahimakumullah anna al-jannata uddat lil muttaqin wa anna an-nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha as-salamata min adabin nari wa makril kafirin. Inna Allah amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة